Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan mata kuliah kita terkait dengan eh, Islam dan Iptek ya. Yang kemarin saya mencoba menjelaskan ya tentang konsep ilmu ya, dan bagaimana perbandingannya dengan yang ada di barat. Ya. Nah ini sudah terlihat ya, ini slide saya sudah terlihat. Sudah Sudah, Pak. Bapak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Sebetulnya ini merupakan gambaran tentang perbedaan karakter epistemologi Islam dan Barat, atau bisa dikatakan juga dengan konsep ilmu antara Barat dan Islam. Di situ dijelaskan dalam Islam itu asasnya adalah pandangan hidup Islam berdasarkan wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Adapun Barat, asasnya atau sumbernya itu adalah worldview Barat berdasarkan rasio dan spekulasi filosofis. Nah, ini kita bicara perbandingan sumber ilmu antara Islam dan Barat. Jadi kalau Barat itu sumber ilmunya itu asasnya, landasannya itu adalah rasio dan spekulasi filosofis. Kalau dalam Islam berbeda. Ya. Dalam Islam ya, ada wahyu, ada Al-Quran, ada hadis, ada akal, ada pengalaman, dan juga ada intuisi. Ya. Ini dalam Islam. Perbedaan asas atau sumber inilah yang sering menjadi pembeda antara cara berpikir yang Islami dengan cara berpikir Barat. Makanya banyak orang Islam itu yang cara berpikirnya dia gantungkan kepada wahyu untuk hal-hal yang memang belum bisa dia detailkan. Ya. Jadi dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan hadis, ya. Kemudian memanfaatkan akal untuk mencerna Al-Quran dan hadis, itulah akan menghasilkan norma, akan menghasilkan aturan, akan memproduksi nilai atau karakter baik buruknya seseorang. Itu panduannya di situ. Termasuk untuk melandasi berbagai ilmu-ilmu yang lain.
Ini berbeda dengan barat yang memang asasnya adalah rasio. Artinya kalau nggak rasional, maka tidak bisa dijadikan sebagai sumber sumber ilmu. Jadi kalau di barat sumber ilmu itu ya sesuatu yang rasional, sesuatu yang merupakan hasil dari spekulasi filosofi. Karena dia sifatnya spekulatif ya, makanya tidak heran ketika kebenaran di barat itu bersifat relatif. Ya. Jadi itu ya sumbernya. Kalau dalam Islam itu adalah pandangan hidup Islam atau Islamic worldview, ya, berdasarkan wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Kemudian yang kedua, pendekatannya. Kalau Islam tauhidi, kalau di barat dikotomis. Maksud dari tauhidi itu segala sesuatu, ya, itu harus dihubungkan dengan Allah. Dihubungkan dengan konsep Tuhan. Jadi dalam Islam ilmu apa saja itu harus terhubung dengan pemilik ilmu itu sendiri, yaitu Allah. Sebagai contoh, ya, ketika kita membahas tentang ilmu ekonomi misalnya, maka tidak boleh ketika kita mempelajari atau mengkaji ilmu ekonomi itu konsep Tuhan itu ditiadakan. Namun, ya, kajian mau yang ekonomi, mau yang kesehatan atau kedokteran atau apa, tetap harus dilibatkan. Konsep Tuhan itu harus dikaitkan karena setiap aktivitas yang ada yang kita lakukan itu tidak lepas dari konsep Tuhan, dari Allah. Ini berbeda dengan barat yang pendekatannya dikotomis. Apa sih maksudnya dikotomis itu? Dikotomis itu begini, jangan bawa-bawa nama agama dalam menjelaskan ilmu ekonomi, itu dikotomis. Mengkotak-kotakkan. Yang awalnya harusnya berhubungan, dia pisah. Jadi ilmunya itu berdiri sendiri-sendiri. Ilmu agama sendiri, ya, ilmu kesehatan sendiri, ilmu ekonomi sendiri, ilmu politik sendiri. Ini berbeda dengan Islam. Ya, Anda bicara politik, bicara ekonomi, maka tidak boleh dilepaskan dari Tuhan. Tidak boleh melepaskan konsep ketuhanannya. Nah, saya melihat pendidikan kita itu masih diarahkan ke pendidikan yang pendekatannya itu dikotomis. Ya. Dan ini terlihat ketika misalnya di mata kuliah atau di pelajaran ekonomi misalnya, ada nggak di sana
dalil-dalil dari atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau pendapat para ulama yang bicara tentang masalah ekonomi? Ada nggak? Nah, seolah-olah agama itu tidak membahas masalah ekonomi. Jadi dipisahkan. Belajar ekonomi jangan bawa-bawa nama agama. Belajar kedokteran, kesehatan jangan bawa-bawa nama agama. Padahal, Pak, padahal Pak, semua ilmu Pak, itu izin tanya Pak, memiliki Ini siapa cok? Izin. Pak, tanya Pak. semua ilmu itu memiliki Siapa cok? atau terkait dengan konsep ketuhanan. Ayo. Halo Pak, mau tanya Pak. Halo Pak, Ya, kita lanjutkan. Pak, saya mau tanya boleh nggak Pak? Ya, silakan. Es teh jumbo beli di mana ya Pak? Jadi siapa ini? Pak beneran Pak, jangan ketawa-ketawa Pak. Panas banget ini Pak, gawanya Pak, ya Allah. Ya, kita lanjutkan. Jadi semua ilmu itu terkait dengan konsep ketuhanan. Ya. Ilmu apapun. Ya. Maka yang benar ketika kita belajar ilmu apapun itu, ya, kita hubungkan dengan Allah. Ya. Karena ujungnya kita mengetahui satu ilmu itu agar kita bisa tahu akan kebesaran Allah, agar kita semakin mengenal kebesaran Allah, ya. Dan dengan seperti itu kita bisa semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di Barat itu kita nggak boleh bawa-bawa nama. Halo, kembali lagi dengan saya es teh jumbo ya kawan-kawan. Ini siapa ya ini ya? Itu kayaknya nggak pasti nih Pak. Es teh jumbo, saya es teh jumbo. Ini Itu siapa orang ya ini? orang penyusup Pak. Saya keponakannya Jokowi. Kenapa? Mas, ini matkul, Mas. Bukan mainan. Tolong Ya kerjasamanya. Ya mudeng nih dolanan, ya aku mudeng no dolanan, ya mudeng no bro, biar tau bro. Mas mending keluar aja deh. Mengganggu nggak saja. mau. Ini siapa Masnya ini? punya adab nggak sih Mas? Dari tadi berisik terus. Udah manggil dosen pakai panggilan yang nggak sopan gitu lagi. Apa sih soal sih? Kan gitu.
Wes Itu kita lanjutkan. Ya. Kemudian kita masuk ke sifat ya. Ya, ke sifat. Sifat ilmu dalam Islam itu rasional, metafisis, dan suprarasional. Ada yang permanen, ada yang berubah. Ini berbeda dengan konsep ilmu yang ada dalam Barat. Dia rasional, non metafisis, terbuka, dan selalu berubah. Nah, ini rasional, non metafisis. Di sini ada perbedaan. Ya, di sini ada, kalau dalam Islam itu ada metafisis dan suprarasional. Ya. Kalau di Barat itu non metafisis. Ya. Maksudnya apa? Kalau dalam Islam hal-hal yang tidak terlihat atau di luar rasio kita itu bisa dimasukkan dalam kategori ilmu, ya, selama itu berasal dari wahyu gitu loh. Ya, selama itu berlandaskan wahyu. Jadi hal-hal yang tidak nampak, tidak bisa kita akses dengan panca indera kita, ya. Hal-hal yang di luar kemampuan rasio kita, tapi itu ada dalam wahyu, ya. Ada dalam Quran, ada dalam hadis yang sahih, maka itu bisa menjadi ilmu, dan ini berbeda dengan yang ada di Barat. Kalau di Barat itu ya rasional, non metafisis. Non metafisis artinya hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang tidak empiris, tidak bisa diakses oleh panca indera, maka tidak dimasukkan ke dalam ilmu. Ya, dan kalau di Barat itu terbuka dan selalu berubah. Kalau dalam Islam ada yang permanen, ada yang berubah. Ya, sifatnya itu. Ilmu itu ada yang memang sudah pasti, sudah final, ya. Ada yang masih bisa berkembang, ada yang masih bisa berubah. Nah, kalau di Barat kan semua terbuka, semua bisa berubah. Kalau dalam Islam itu berbeda. Ada memang ilmu itu yang sudah bersifat absolut, sudah bersifat permanen. Ya. Kalau di Barat itu terbuka semuanya, terbuka untuk berubah. Ya, ini Barat. Ini sifatnya. Nah, kemudian makna realitas dan kebenaran dalam Islam itu al-haq dan al-haqiqah, berdimensi metafisik dan fisik, rasional. Nah, ini. Kalau di Barat makna realitas dan kebenaran itu berdimensi sosial, kultural, empiris, dan rasional. Ya. Artinya sebetulnya begini ya, unsur-unsur yang ada di Barat ini sebetulnya ada dalam Islam. Maksudnya yang fisik itu ya ini, sosial, kultural, empiris, rasional itu masuk yang fisik. Jadi ya realitas itu adalah yang fisik saja kalau di Barat. Tapi kalau dalam Islam, ya realitas itu tidak hanya yang fisik, tapi juga yang metafisik, yang tidak terlihat, tidak empiris. Ya, karena ya kayak jin, malaikat, ya, apalagi ada setan, ada iblis, ya, itu kan itu kan metafisik. Ya, itu metafisik. Tapi apakah itu tidak termasuk realitas? Nah, kalau di Barat itu nggak masuk realitas. Tapi kalau dalam Islam itu masuk realitas. Ya, artinya itu real, itu nyata, hanya saja tidak terjangkau oleh indera kita. Ya, itu nyata tapi tidak terjangkau oleh indera
indera kita. Ya. Termasuk objek kajiannya ada yang invisible, ada yang visible. Itu kalau dalam Islam, ya, kalau objek kajian di Barat ada realitas empiris dan non metafisis. Artinya ini ya, kalau di Barat memang ilmu itu yang nampak-nampak saja, baru dikatakan ilmu atau objek ilmu, objek kajian. Ya, kalau yang nggak nampak-nampak tidak bisa menjadi objek kajian. Padahal, ya, dalam Islam, baik itu yang visible maupun yang invisible, yang metafisis maupun non-metafisis, itu semua adalah bisa dijadikan sebagai objek kajian. Kalian bisa mengkaji tentang konsep apa misalnya yang masih gaib gitu, atau tidak nampak. Gitu. Itu beberapa hal terkait dengan masalah perbedaan ilmu antara Barat dengan Islam. Ya. Nah, nanti tugas kalian, ya, mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan secara ya singkat, nggak ada masalah lah mengenai perbedaan dari masalah kalau definisi ilmu kemarin udah saya jelaskan definisi ilmu, objeknya, cara mendapatkannya, ya, sumbernya, ya. Itu sebisa mungkin nanti kalian jelaskan. Nah, insya Allah untuk UTS pekan depan, ya, untuk UTS pekan depan itu kalian hanya akan saya minta untuk menjelaskan yang ini, ya, yang perbedaan Islam, konsep ilmu antara Islam dan Barat. Ya, sebetulnya apa namanya 3 poin itu sudah bisa menjelaskan, ya, asas, pendekatan, dan sifat, ya. Asas, pendekatan, dan sifat ini sudah bisa dipakai, ya, tidak harus sampai di objek kajian, tapi kalau mau sampai objek kajian juga nggak ada masalah. Artinya 3 poin asas, pendekatan, sifat ini sudah bisa mendeskripsikan, ya, perbedaan antara konsep ilmu dalam Islam dan konsep ilmu di Barat, ya. Jadi asas ini sebetulnya lafat atau kata lain dari sumber, ya, sumber ilmu. Asas atau landasan atau sumber ilmu dalam Islam itu wahyu, hadis. Wahyu di sini adalah maksudnya Al-Quran, ya. Al-Quran, hadis, akal, pengalaman yang diisi. Kalau yang Barat ini ya rasio dan spekulasi filosofis, pendekatannya tauhidi atau holistik, ya. Artinya dia tersambung antara satu konsep dengan konsep yang lain, ya. Bicara masalah ilmu apa saja maka harus dikaitkan dengan Allah, dengan konsep Tuhan, ya. Ini berbeda dengan yang ada di Barat. Maka di dalam Islam itu bicara hal-hal yang sifatnya sangat duniawi sekalipun itu sebisa mungkin juga harus dihubungkan dengan Allah. Manfaatnya karena apa? Karena mengingat kita itu kan diciptakan oleh Allah, ya, ke dunia ini kan tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, ilmu apapun yang kita dapatkan itu harus bisa dihubungkan, dikorelasikan dengan ibadah kita kepada Allah itu. Ya, ketika kita mengetahui ilmu ini, ilmu itu, ya, itu apa sih korelasinya dengan tujuan hidup kita? Nah, bisa itu dihubungkan. Ya, bicara halal haram, barokah, konsep keberkahan, ya, konsep apa misalnya yang berhubungan dengan
politik, itu pun tetap harus ya. Politik itu untuk apa memimpin? Kalau udah memimpin nanti pertanggungjawabannya ke siapa ya? Termasuk ekonomi, hukum halal haramnya, dalam kesehatan juga perlu diperhatikan hal haramnya, fikihnya, dan semua itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tauhid itu seperti itu. Jadi tauhid keimanan kita kepada Allah itu dijadikan acuan, dikorelasikan dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kita belajar ekonomi itu untuk apa sih? Ya, fungsinya untuk apa? Ibadah kita itu apa? Kita belajar ilmu ini, ilmu itu apa? Korelasinya dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia itu harus dikaitkan. Ya, termasuk ilmu sosial, ilmu apa bisnis dan lain sebagainya ya. Orang berbisnis itu ketika mendapatkan orang berbisnis itu kan juga harus ada ilmu hal haramnya, ada fikihnya itu apa saja yang diperbolehkan oleh Allah dalam berbisnis, apa saja yang tidak diperbolehkan oleh Allah dalam berbisnis. Misalnya ada ada unsur penipuannya, ada unsur kezalimannya, itu harus terhubung. Kemudian setelah sukses bisnis itu mau buat apa, itu juga harus dihubungkan dengan bagaimana kita nanti akan mempertanggungjawabkan harta kita kepada Allah, digunakan untuk apa, dari mana saja, itu harus dihubungkan. Ya, maksudnya tauhid itu seperti itu. Jadi tidak dikotomis. Dikotomis itu ya dia ya tidak mau menghubungkan konsep Tuhan itu dengan berbagai macam ilmu yang kita dapatkan. Seolah-olah itu berdiri sendiri. Seolah-olah itu berdiri sendiri. Ya. Ya kayak misalnya orang di jurusan ekonomi misalnya, ekonomi bisnis ya, di jurusan ilmu kesehatan. Ya, loh, jurusan saya kan ilmu kesehatan. Ya, ngapain saya harus belajar Quran? Ngapain saya harus belajar hadis misalnya atau fikih misalnya? Ya, itu cara berpikir yang dikotomis. Ya. Karena dalam Islam itu setiap ilmu apalagi berhubungan dengan konsep Tuhan, ya, dengan fikih halal haram dan sebagainya itu saling terkait. Ya, saling terkait. Nah, di barat itu ya, ilmu itu tidak boleh dicampur-campur seperti itu. Ya, nanti jadi nggak profesional atau nggak ilmiah atau nggak apa dengan berbagai macam alasan seperti itu. Intinya jangan bawa-bawa nama Tuhan dalam berbagai keilmuan yang bersifat duniawi. Intinya seperti itu. Pendekatan dikotomis itu seperti itu. Nggak boleh bawa nama Tuhan ya dalam ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Ini bahaya. Ya. Kalau orang Islam nggak boleh seperti itu. Karena ya pendekatan ya, epistemologi keilmuannya adalah tauhid. Masuk ilmu budaya. Apa sih hubungannya budaya sama konsep Tuhan? Apa sih hubungannya budaya dengan Allah? Banyak. Belajar ilmu budaya tanpa mengaitkan dengan Allah itu bahaya. Kenapa bahaya? Nanti kalau budayanya ada kesyirikan gimana? Dalam budaya itu ada hal-hal yang menyekutukan Allah misalnya. Ya, dalam Pak. budaya misalnya ada keyakinan Pak, maaf mau ada tanya. sesuatu yang bisa membawa atau membawa manfaat atau madharat ya misalnya. Pak, maaf mau tanya, Pak. Iya, Kalau Haul Solo gimana ya, Pak? gimana Mas? Haul Solo itu tanggapannya gimana, Pak? Nah, itu juga jadi hal Solo itu contoh ya. Nah,
Ada nggak dia yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat gitu? Kalau memang tidak ada yang bertentangan dengan syariat, maka budaya itu dilakukan, bahkan boleh dilestarikan. Tapi kalau suatu budaya itu di dalamnya ada unsur-unsur yang bertentangan dengan aturan Islam, ya, misalnya meyakini ada, misalnya apa namanya, yang di Solo itu ada istilah itu lah yang kerbau itu ya, dengan keyakinan kalau bisa dapat apa eh, kotoran kerbau itu barokah atau apa itu. Artinya eh, se- apa ada sesuatu yang dijadikan atau diyakini oleh manusia itu bisa memberikan manfaat dan madharat. Padahal yang bisa memberikan manfaat dan madharat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya begini ya, dalam Islam ya, budaya itu ya, boleh dilakukan, boleh dilestarikan selama tidak menabrak aturan-aturan Islam. Nah, bagaimana apabila suatu budaya itu ada unsur-unsur yang melanggar aturan Islam? Ya, ya. Kalau seperti itu, maka unsur-unsur pelanggarannya itu tinggal dihilangkan atau diganti. Nggak ada masalah, budayanya tetap, tapi unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam itu harus diganti. Misalnya dalam satu budaya ternyata di dalamnya harus perempuannya harus membuka auratnya, kelihatan apanya gitu misalnya, karena memang harus memakai pakaian yang membuka aurat. Maka ya budayanya nggak ada masalah dipertahankan, tapi buka-bukaan auratnya itu yang harus disinkronkan, harus dikondisikan, disesuaikan dengan nilai-nilai Islam gitu. Ya, artinya ada upaya Islamisasi budaya, Islamisasi dalam bidang ekonomi, Islamisasi dalam bidang kesehatan, obat-obatan yang masih ada unsur-unsur yang haram itu kemudian disertifikasi kehalalannya, ya. Itu maksud saya, eh, dalam Islam itu harus selalu dihubungkan dengan itu, nggak boleh dipisah-pisah. Ya, makanya kenapa Barat itu maju dengan sekulerismenya. Ya, mereka meyakini kemajuan Barat itu karena sekularisasi. Kalau dalam Islam nggak bisa. Kalau berbagai macam ilmu itu dilepaskan dari nilai-nilai Islam, dari nilai-nilai syariat, dari wahyu, wah itu bahaya. Ya, bahaya itu. Nanti akan ya timbul kerusakan. Karena wahyu itu, ya baik Quran maupun hadis itu merupakan panduan langsung dari Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan dan segala jenis keilmuan. Itu. Maka ya di UMS ini kan sebenarnya salah satu slogannya kan juga ingin mengislamisasi, ya, apa keilmuan, islamisasi keilmuan. Dan islamisasi keilmuan itu tidak sekedar hanya satu ilmu dicarikan dalilnya, ditempelkan dalil Qur'annya apa, dalil hadisnya apa, kemudian selesai, itu enggak. Tapi betul-betul menyeluruh, satu ilmu itu betul-betul menyeluruh sesuai dengan spirit Islam, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya. Termasuk bagaimana ilmu itu nanti bisa diambil manfaatnya, ya, untuk mendukung apa yang menjadi tujuan kehidupan kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini
Jadi udah jelas ya perbedaan antara bagaimana ilmu dalam perspektif Barat dan ilmu dalam perspektif Islam ya. Dan masuk teknologi sekalipun nggak boleh. Kenapa harus bersifat tauhidi? Karena kalau teknologi tidak dibarengi dengan aturan-aturan atau nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariat, bahaya. Bahayanya apa? Teknologi itu punya ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa membantu, di satu sisi bisa menjadi bumerang. Di satu sisi bisa mendukung memudahkan berbagai aktivitas, tapi di satu sisi bisa menjadi sesuatu yang memiliki daya rusak yang dahsyat. Ya. Sebagaimana contoh lah, HP kita, laptop kita, itu kan teknologi. Kalau kita tidak gunakan dengan kacamata iman, kita tidak melibatkan iman kita tidak hubungkan, kita tidak ingat Allah di dalam mengembangkan, menggunakan teknologi, itu bahaya. Nanti teknologi itu justru akan bisa merusak. Tapi kalau menggunakan tapi kalau orang itu mengembangkan, termasuk menggunakan teknologi itu dengan tetap melihat dengan kacamata iman, menghubungkan dengan iman, dengan konsep Tuhan dan lain sebagainya, ya dia akan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, bukan malah digunakan untuk hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh Israel dan Amerika. Dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam masalah teknologi. Bisa membuat pesawat, bisa membuat senjata yang dikombinasikan dengan drone, dengan bisa dengan remote, dia bisa membidik satu wilayah dan lain sebagainya. Teknologi mereka punya. Ya. Tapi karena tidak ingat Allah, memang tidak ingat Allah, gimana? Mau ingat Allah orang-orang seperti itu. Akhirnya digunakan untuk merusak. Jadi kalau dalam Islam teknologi nggak boleh digunakan. Maaf Pak, saya ganggu bentar Pak, mau tanya boleh nggak? Silakan. Nggak ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ya, sekarang silakan. Yang mau bertanya silakan. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Langsung. Kalau satu surah itu syirik nggak ya Pak? Hah? Lah, Satu surah itu syirik nggak Pak? syirik itu bukan tanggalnya, Mas. Perbuatannya. Satu surah ngapain? Iya, ini jadi sorry ya Pak, agak kotoran sapi kebo itu Pak dibuat raup jadi berkah katanya Pak. Lah iya, itu syirik itu. Saya dulu itu begini. Saya dulu sempat penasaran, masa ada sih orang yang meyakini keyakinan-keyakinan seperti itu. Saya dulu sempat penasaran. Sampai suatu ketika saya iseng-iseng, saking penasarannya saya betul-betul pengen lihat secara real itu. Dan ternyata memang real, gue rebutan itu. Dan meyakini kalau orang itu dapat itu, wah itu bisa mendapatkan barokahnya, mau tambah ganteng, mau tambah cantik, mau tambah apa itu dengan kotoran sapinya itu. Nah yang seperti itulah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nggak boleh yang sebenarnya yang seperti itu. Atau misalnya gitu ya, Pak, ya? budaya labuhan. Kalau di Jogja di tempat saya itu ada budaya labuhan. Jadi mengumpulkan hasil-hasil pertanian itu kemudian dibuat seperti gunungan, kemudian dilabuh di laut untuk apa? Agar supaya dewa lautnya itu nggak marah atau nggak apa gitulah. Itu keyakinan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Ya. Ya. Makanya
Oh iya gitu Pak. Kalau Makasih hanya ya Pak ya. sekedar gini, kalau hanya sekedar habis panen kemudian mengadakan acara tasyakuran, kemudian bagi-bagi hasil panennya itu nggak ada masalah. Tapi kalau digunakan dilabuh ke pantai misalnya ke pantai selatan agar supaya yang jaga pantai ini Roro Kidul atau siapa itu tidak makan orang atau apa. Nah, itu keyakinan yang nggak benar yang harus dirubah dalam sebuah budayanya ya selama dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu yang perlu dikondisikan, diislamisasikan gitu loh. Diislamisasikan. Oh gitu ya Pak. Makasih ya Pak ya. Ya. Soalnya saya baru join ini Pak. Kalau bisa minta tolong dijelasin dari awal bisa nggak Pak? saya rekam ini nanti saya rekamannya. Ya kayak misalnya gini, saya juga nggak sepakat juga apa namanya budaya-budaya kayak asal Papua yang yang nggak pakai apa-apa kecuali hanya ininya itu ya pakai contong atau apa itu ya gimana menurut kalian. Apakah harus dilestarikan budaya seperti itu? Tapi Tidak, kan itu Pak. Tapi kan itu budaya Pak ya. Kita kan menjunjung Apakah kebudayaan UMS Indonesia perlu Pak. mengundang misalnya mahasiswa Papua di sini suruh lepas baju, lepas ini kemudian pakai contong kayak gitu tampil di depan Edu gitu? Apakah Boleh, perlu Pak. itu? Kalau yang bodinya bentuk boleh sih Pak. Ya enggak, kalau dia itu memperlihatkan aurat jelas itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Caranya gimana? Budaya-budaya yang ada itu silahkan, tapi ya diislamkan. Yang awalnya nggak pakai, yang awalnya tidak menutup aurat, tinggal ditutup auratnya misalnya. Ya, dengan tetap mempertahankan khas Papua misalnya pakai tombak atau apa gitu, tapi tetap dia memakai pakaian yang menutup aurat gitu loh. Ya caranya seperti itu. Ya. Nah, itu Gini Pak, kan soalnya Papua kan di hutan ya Pak ya. Jadi kan terserah dia Pak. Kalau misalnya dibawa ke kota kan baru harus pakai pakaian yang tertutup Pak. ya karena di hutan dan belum tahu maka harus dikasih tahu gitu loh. Dan itu merupakan ladang dakwah ya, ladang ladang dakwah kayak yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan ya. Ustadz Fadlan siapa ya namanya Fadlan Garamatan mungkin kalian bisa browsing itu bagaimana Ustadz Fadlan yang asli Papua berdakwah ke kalangan orang-orang yang memang nggak pakai baju seperti itu diajari bagaimana cara mandi, cara wudhu, cara pakai sabun itu senjatanya sabun Ustadz Fadlan itu ke sana. Karena memang mereka belum tahu ketidaktahuan itu kemudian jangan kemudian dijadikan kebanggaan justru dikasih tahu dan ini loh yang benar itu seperti ini yang baik seperti ini pakai baju pakai sabun ya bukan artinya ketika kita menjumpai suatu masyarakat yang dia masih belum ngerti ini belum ngerti itu ya maka ya kewajiban kita ya adalah beramal ma'ruf nahi munkar. Kita dakwahi mereka dengan cara yang sebijak mungkin ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apalagi kita sebagai seorang akademisi muslim ya, apalagi ya Muhammadiyah ini kan merupakan jam'iyah atau gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar kita itu gerakan dakwah. Ya, ketika melihat ada objek dakwah ya harus didakwai, bukan malah kita misalnya melihat sesuatu yang mungkar malah kita angkat sesuatu yang mungkar itu. Kita bangga-banggakan kan enggak. Harusnya kita dakwai, kita rubah dengan cara yang sebijak mungkin. Kalau mau didakwai alhamdulillah, kalau enggak mau ya jangan memaksa. Caranya seperti itu. Ya karena memang dalam dakwah itu perlu yang namanya bertahap ya
bertahap. Kadang sekali enggak ini, tapi apa yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan itu yang dari Papua dengan membawa sabun dan ngajari suku-suku pedalaman itu untuk mandi pakai sabun, kemudian wudhu, kemudian sholat, dan alhamdulillah ketika ketua sukunya itu mau masuk Islam, maka yang satu suku bisa masuk masuk Islam. Nah, yang seperti itu yang harus kita lakukan ketika melihat berbagai budaya-budaya yang mungkin ada ada pertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka kita berusaha untuk sinkronkan, ya, mengislamisasikan, ya, budaya itu dengan nilai-nilai Islam. Dan itu juga yang dilakukan oleh Wali Songo dulu, kan, Wali Songo dulu, ya. Jadi kayak wayangnya itu nggak dirubah, tapi kepercayaan-kepercayaannya yang dirubah. Bahkan filosofi-filosofi dari tokoh-tokoh wayang itu juga banyak dihubungkan dengan nilai-nilai Islam juga. Itu merupakan salah satu upaya atau strategi, ya, di dalam berdakwah di ranah budaya. Pak, mau tanya lagi boleh nggak, Pak? Silakan. Yang mau tanya lagi. Kalau kasusnya Liam Payne One Direction itu gimana, Pak? Gimana? Kasusnya One Direction Liam Payne, Pak, bunuh diri. One Direction, Pak. Paham saya. Yang lompat bunuh diri itu loh, Pak. Yang lompat bunuh diri. Oh, budaya lompat bunuh diri. Ya jelas itu. Misalnya di Jepang atau di mana itu ada satu kultur keyakinan di mana kalau bunuh diri itu matinya terhormat. Wah, ini bahaya juga ini. Kalau dalam Islam itu jalan tol malah jalan tol masuk. Ini kan, ya ini hal seperti itu memang harus ini. Misalnya, oke lah kita belajar dari Jepang itu kedisiplinannya misalnya, tapi jangan diambil bunuh dirinya gitu. Maksudnya keyakinan kalau bunuh diri ketika ada kasus apa itu merupakan kematian terhormat, ini nggak benar. Ya itu yang harus kita arahkan, itu bisa menjadi objek dakwah orang-orang yang meyakini bunuh diri sebagai sesuatu yang mulia, ya, itu itu tidak benar, ya. Kecuali kalau memang berperang kayak di Palestina itu, itu memang merupakan salah satu syariat ketika negaranya dijajah, maka harus dilawan. Gitu ya dari iya, Pak. Makasih, Pak. Insya Allah untuk kisi-kisi nanti saya inikan aja. Saya inikan di grup, ya. Yang jelas yang pertama mendeskripsikan perbedaan konsep ilmu antara Islam dan Barat, kemudian menjelaskan tentang definisi akal itu apa, definisi wahyu itu apa, kemudian fungsinya apa, fungsi akal dan wahyu itu apa. Kemudian ada 5 hal yang kemarin saya terangkan yang dikaruniakan, dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, ya. Ada 5 hal beserta penjelasan yang sudah pernah saya terangkan, itu tolong dikaji, itu di halaman awal-awal itu di halaman awal-awal itu ada itu. Nah, nanti kalian menjelaskan itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Selamat menempuh ujian tengah semester. Tolong pelajari materi-materi yang saya sampaikan semaksimal mungkin, ya. Dan insya Allah kita lanjut nanti setelah UTS, ya.
Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, untuk presensi insyaallah digabung dengan ini ya. Presensi setelah UTS saja nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak.